of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar Medan Laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Si kepiting Rusia alias 2S-19 MSTAS yang akan beraksi di suatu wilayah di sekitar kota Pokrovsk di provinsi Donetsk langsung disambut oleh kawanan lebah Ukraina. Karena tentu posisi MSTAS ini masih full amunisi, maka sengatan dari lebah-lebah Ukraina langsung membuatnya menjadi api unggun, dan pastinya menjadikannya menjadi besi tua di medan laga. Ini adalah dokumentasi serangan TOS-1A Rusia pada malam hari, di mana dikatakan yang ditargetkan oleh senjata tradisional Rusia ini adalah sebuah posisi pertahanan pasukan Ukraina yang ada di suatu wilayah di kota Bilohorivka, provinsi Donetsk. Bisa Anda lihat, walaupun dari sudut pandang kamera termal dan jarak dokumentasi yang lumayan jauh, kita masih bisa merasakan betapa mengerikannya pemandangan ketika TOS-1A menghujani posisi targetnya. Di bawah ini adalah sebuah tank T-80 BVM Rusia yang dikatakan ditinggalkan setelah menginjak ranjau di sekitar lokasi itu. Bisa Anda lihat bagaimana roda rantai T-80 ini terputus. Kemudian di samping tank ini bisa Anda lihat bagaimana masifnya ranjau yang ditanam, di mana terlihat jelas ada sekitar 5 unit ranjau di lokasi itu. Kemudian bisa kita lihat bagaimana sebuah granat M67 dimasukkan oleh drone bomber Ukraina ke dalam ruang internal T-80 itu, dan efeknya tentu saja membakar T-80 ini. Jika T-80 ini meledak, pasti akan mengakibatkan ledakan yang signifikan, karena ada 5 unit ranjau TM62 di dekat T-80 itu. Dan benar saja, boom! Sebuah ledakan yang sangat spektakuler terjadi, sampai-sampai membuat turret T-80 BVM ini terbang tinggi ke udara. Wow, ini pemandangan yang sangat mengerikan. Kuatnya ledakan yang terjadi sampai-sampai membakar tank T-80 lainnya yang ada di samping T-80 barusan, di mana dalam rilis pasukan Ukraina dikatakan bahwa 2 unit tank ini KO setelah terkena ranjau. Bisa kita lihat ada tulisan Anaconda di samping T-80 kedua. Sayangnya, dia harus menjadi Anaconda bakar di medan laga. Drone darat Scorpion M Rusia kembali beraksi.
Lihatlah bagaimana dia mendaki gunung lewati lembah. Kemudian terlihat dia sejenak parkir di depan mulut bunker pasukan Ukraina. Dan BOOM! Dia membuat gempa parit dan bunker pasukan Ukraina itu. Tentu saja mereka yang ada di dalamnya pasti akan merasakan sensasi yang luar biasa, atau mungkin juga cedera karena ledakan ini. Dua BMP Rusia yang sedang melintas di sekitar perbatasan Kharkiv-Belgorod langsung mendapatkan sambutan tak terduga dari lebah-lebah Ukraina, di mana bisa Anda lihat bagaimana lebah-lebah Ukraina itu menyengatnya sampai membara. Dan kemudian di akhir video, terlihat satu dari dua unit BMP Rusia itu meledak dan menjadi butiran debu. Mohon bersabar, ini ujian. Di saat drone mencari-cari sesuatu, lebih tepatnya titik pendaratan dari dua unit FAB 1500. Ternyata drone salah posisi dan tiba-tiba dua unit FAB 1500 sudah meledak dan membuat asap yang sangat masif. Ya begitulah, kesabaran Anda diuji oleh operator drone intai Rusia. Hantaman ini dikatakan adalah hantaman dari dua unit FAB 1500 terhadap posisi tempat persembunyian pasukan Ukraina yang tersebar di beberapa rumah yang ada di kota Urozain. Di akhir video kita juga diperlihatkan ada satu unit FAB 500 yang juga terlihat meledak di posisi parit pertahanan pasukan Ukraina. Itu sengaja dibuat seperti itu, Min. Sengaja untuk menguji kesabaran para penonton. Ya mungkin begitu. Kita lihat sekali lagi full video uji kesabaran ini. Sebuah BTR-80 Rusia yang ditinggalkan oleh para krunya di desa Pervomairske di provinsi Donetsk langsung disulap menjadi besi tua oleh lebah Ukraina. Sekali lagi, ini adalah gambaran bagaimana nasib dari mainan yang ditinggalkan di garis depan medan laga. Sebuah rumah dengan atap berwarna hijau toska ini dikatakan dijadikan sebagai tempat observasi sekaligus sebagai markas drone FPV Ukraina. Kemudian, tentu saja pasukan Rusia memutuskan untuk menghantam rumah itu dengan hantaman yang presisi dan mampu meratakannya. Maka dipilihlah Elmur untuk melakukan tugas itu. Dan bisa Anda lihat, boom! Dengan sangat presisi Elmur menghantamnya dan sekaligus meratakannya. Pembersihan baja-baja stalinium yang ditinggalkan oleh para krunya terus dilakukan oleh pasukan Ukraina. Dalam video ini, ada sebuah tank T-72 dan juga sebuah BMP yang harus menjadi besi tua setelah dibakar oleh drone bomber Ukraina. Posisi mainan ini ada di kota Bilohorivka, provinsi Luhansk. Ini adalah sudut pandang dari FPV Sparta Group yang merupakan grup FPV pasukan DPR. Dikatakan yang ditargetkan adalah sebuah T-72M1 Ukraina yang baru saja lumpuh setelah menginjak ranjau. Kemudian bisa Anda lihat, boom!
Hanya dengan sekali hantaman, T-72 Ukraina itu langsung menjadi bola api. Dan tentunya pasti menjadikannya menjadi besi tua di medan laga. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada 12-19 Mei kemarin. Terima kasih untuk Om Dernada Armando, Om Andrew Joe, Om Dernada Armando lagi, Om Zaman Akhir, dan Om Dernada Armando lagi. Tentunya support ini sangat berharga bagi kami yang baru memulai semuanya dari awal. Ini bagaikan bantuan amunisi bagi kami agar terus semangat memberikan kabar terbaru dari medan laga paling modern saat ini. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Kamis 23 Mei 2024. Berikan komentar Anda.